Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasini Kartika Muin. Saya Hasma R. Dan saya Islamia. Kami dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Halo teman-teman semua, setiap hari ada begitu banyak sekali aktivitas jual beli yang sering terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan ekonomi terus bertumbuh, maka pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan dapat dijangkau oleh semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai entry dan logistik partner yang dapat dijangkau oleh semua orang dan infrastruktur terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi portal operator yang sangat kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial, dan jasa properti oleh Pos Properti Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat maupun barang. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau yang kita kenal sekarang ialah Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negara Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Nah, Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status, mulai dari jawatan PTT atau Post Telegraph and Telepon. Nah, badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini dioperasikannya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau disingkat dengan PN Postel. Nah, mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro atau biasa disingkat dengan PN Pos dan Giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 4.800 kantor pos, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah PT Pos Indonesia kantor cabang di Palopo. Sejarah singkat tentang kantor pos Palopo. Kantor pos Palopo ini sebelumnya adalah Langkanae, bangunan Langkanae, yaitu bangunan di mana Kedatuan dulu berada. Namun setelah pendudukan Belanda, Langkanae ini diambil alih oleh Belanda dan dibangun kantor pos Palopo di zaman pergerakan kemerdekaan sebelumnya, jauh sebelumnya.
sehingga Kedatuan Luwu pindah pada bangunan Belanda yang berada di depan kantor pos ini. Itu sejarah singkat tentang kantor pos Palopo, keberadaan kantor pos Palopo. Nah, pejabat-pejabat sebelumnya ada yang dijabat oleh Haji Baso Amir, ada yang dijabat oleh Pak Tri Basuki, ada Pak Sugiarto, ada Pak Kusmaryadi, ada Pak Panglipur, ada Pak Agus Mulia, yang dimana sekarang pada saat ini dijabat oleh Ibu Caroline yang pindahan dari kota Parepare. Itu sejarah singkat tentang keberadaan kantor pos Palopo. Dasar hukum berdirinya PT Pos Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009, itu tentang pos. Itulah dasar hukum sejak reformasi, dasar hukum PT Pos Indonesia Persero. Adapun produk dari kantor pos Palopo yaitu menyediakan materai, persuratan, logistik, dan bisnis jasa keuangan, di mana produk keunggulannya adalah PosPay. PosPay adalah aplikasi smartphone bersistem Android dan iOS, juga merupakan layanan pembayaran terpadu Pos Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat bertransaksi menjadi lebih nyaman, mudah, dan efisien. Saat ini, perkembangan teknologi memberikan dampak besar di bidang keuangan. Sebagai contoh, keberadaan dompet digital yang mempermudah proses jual beli. Begitupun Pos Indonesia memanfaatkan perkembangan ini melalui aplikasi PosPay dengan teknologi sistem online payment point. Dengan adanya PosPay, kita bisa melakukan proses transaksi seperti membayar tagihan dan angsuran, juga bisa melakukan top up dan lainnya. Adapun jumlah cabang dan unitnya, yaitu kantor cabang utamanya berada di Makassar, kemudian kantor cabang berada di Palopo, dan kantor cabang pembantu berada di daerah Makale, Mebali, Rantepao, Batu Tanduk, Lamasi, Sabang, Masamba, Sukamaju, Bone-Bone, Wotu, Mangkutana, Kalena Kiri, Malili, Wasponda, Sorowako, Padang Sapa, Belopa, Bajo, Suli, dan Wawondula. Selanjutnya yaitu kegiatan sosial dan pemberdayaan. Nah, ada beberapa kegiatan sosial dan pemberdayaan, yaitu yang pertama, observasi agen pos. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi di sekolah dan di kampus. Kemudian yang ketiga, menyalurkan bantuan sosial. Yang keempat, menawarkan produk-produk pos seperti PosPay Kios dan PosPay Mobil ke UMKM. Kemudian yang kelima, program bina lingkungan, yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Baik, itulah tadi sejarah dari PT Pos Indonesia dan juga gambaran atau profil dari PT Pos Indonesia baik secara umum dan khususnya di kantor cabang Palopo. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.